semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazidatul Solihat. Saya seringkali disapa dengan Ika. Saya lahir di Kota Gresik 15 Agustus 2001. Saat ini saya bertempat tinggal di Kota Gresik, tepatnya di Desa Mojopuro Wetan, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Dan status saya saat ini sebagai mahasiswi aktif di kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan 2019. Saya tertarik dengan program studi manajemen dakwah karena di situ tidak hanya mempelajari tentang ilmu manajemen, akan tetapi juga mempelajari tentang ilmu dakwah. Di sini saya belajar banyak tentang manajemen yang kemudian diimbangi dengan nilai-nilai keislaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Masfiansyah, NIM B742190048, domisili Surabaya, semester 6. Nama saya Mirza Alif Ghulam Ahmad, NIM saya B7421947, domisili saya Tuban, saya semester 6. Perkenalkan, nama saya Zairotus Salsabila Frianti, biasa dipanggil Salsa. Saya domisili dari kota Probolinggo. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2019. Saya akan menyampaikan tentang manfaat mengetahui perilaku konsumen, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah produk kita dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua yaitu membantu menentukan harga yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan strategi marketing yang tepat, misal mengetahui media sosial mana yang paling bisa dimaksimalkan untuk promosi. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kelima yaitu untuk memudahkan dalam membuat sebuah produk, karena dari mempelajari perilaku konsumen kita bisa mengetahui apakah produk kita dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan pasar. Dengan begitu bisnis kita akan berkembang lebih cepat daripada orang yang tidak mengetahui perilaku konsumen. Saya akan menyampaikan tokoh idola saya. Tokoh idola saya adalah B.J. Habibie. Nah, saya akan menceritakan sedikit dari tokoh idola saya. Siapa sih yang tidak kenal dengan salah satu tokoh Indonesia yang satu ini, yakni Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie, atau dikenal dengan Bapak Pesawat, karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan Raden Ajeng Tutik Marini Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Beliau memiliki 2 anak dari Hasri Ainun Basari, yakni Ilham Habibie dan Thorik Kemal. Sosok Habibie tidak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, yakni Hasri Ainun Basari. Selanjutnya, setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika di era Susilo Bambang Yudhoyono, beliau kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yakni Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya,
Masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun yang dirilis pada tahun 2012, yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itulah sedikit cerita tentang tokoh idola saya. Saya akan menyampaikan beberapa impian yang ingin saya capai. Di antaranya adalah ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membahagiakan orang tua, yaitu dengan cara memberangkatkan atau menaikkan haji kepada kedua orang tua. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa kelebihan yang saya miliki. Di antaranya yaitu suka membantu, perhatian kepada sesama, toleransi, dan mudah menerima perbedaan. Itulah impian yang ingin saya capai dan kelebihan yang saya miliki. Impian saya yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian kelebihan murah senyum dan mudah bergaul dengan orang. Saya memiliki kepribadian yang ramah dan gampang bergaul. Bertemu dengan orang baru dan berteman dengan banyak orang tidak menjadi hal yang sulit bagi saya. Oleh karena itu, saya bergabung di beberapa organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Tidak hanya itu, saya juga ikut serta dalam kepanitiaan dalam organisasi tersebut. Nah, dari organisasi ini, saya banyak belajar tentang banyak hal. Salah satunya yaitu manajemen waktu, kerjasama, gotong royong, cara berkomunikasi yang baik, dan tanggung jawab. Semangat dan optimisme yang pernah digelorakan oleh Bung Karno harus menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk membangun negara agar lebih baik lagi. Bung Karno sangat paham bahwa orang muda atau generasi muda adalah generasi penerus yang selalu siap menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itulah merupakan ucapan spirit dari Bung Karno untuk generasi muda saat ini. Nah, berbicara tentang harapan dan impian, saya memiliki harapan untuk menjadi pengusaha sukses, sekaligus ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya. Sifat adaptasi yang cepat merupakan salah satu dari kelebihan saya. Saya bisa dengan mudah fit in di lingkungan baru yang akhirnya bisa membuat saya memaksimalkan jaringan atau networking. Selain itu, saya juga memiliki beberapa karya yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Berikut saya akan menampilkan beberapa karya saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.